Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, para pengikut, para pecinta YouTube MCT Malang Raya, alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi di dalam pembahasan kita kali ini untuk membahas adab-adab bagi orang yang menuntut ilmu, ya. Adab-adab dia bagi dirinya sendiri, apa yang harus dijaga, adab-adab bagi kita semua ketika menuntut ilmu yang kita ambil dari keberkahan ilmu yang telah jelas dari kitabnya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari rahimahullahu ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan manfaat keberkahan dari keilmuan beliau, amin ya rabbal alamin. Masuk di dalam adab yang ke-7, yang mana beliau di sini mengatakan ayu akhidha nafsahu bil wara' wal ihtiyat fi jami'i sya'nihi, ya. Hendaklah bagi kita ini sebagai penuntut ilmu untuk menghukum diri kita, untuk benar-benar menurunkan nafsu kita. Dengan apa kita menurunkan nafsu kita? Dengan apa kita menghukum nafsu kita? Ya, bahkan nafsu ini adalah hal yang ketika kita tidak mengontrolnya dengan benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, musuh kita ini adalah nafsu kalladhi baina jambek. Katanya Rasulullah, sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nafsu musuhmu ini adalah nafsumu yang berada di dirimu, ya. Bahkan di suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pulang dari perang Badar kalau nggak salah, wallahu alam, di situ lupa, intinya pulang dari suatu peperangan. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, yang mana Rasulullah bersabda, "Ji'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Kita kembali, ya, dari jihad yang kecil ke jihad yang besar, ya. Dari peperangan yang kecil menuju peperangan yang besar. Padahal Rasulullah Shallallahu di sini pulang dari peperangan. Beliau anggap peperangan yang beliau hadiri tadi atau yang beliau perangi tadi itu jihadul asghar, ya, jihad yang kecil. Dan beliau sekarang bersama para sahabatnya menuju peperangan jihad yang akbar, yang lebih besar. Para sahabat bingung mendengar sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sini, ya, sehingga salah satu sahabat bertanya, ya, apa itu ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan jihadun nafs, ya, memerangi hawa nafsu kita, ya. Di sini kita sebagai thalibul ilmi, ya, dianjurkan oleh para ulama, oleh beliau di sini musannif rahimahullah, ayu akhidha nafsahu, untuk memerangi, menghukum nafsu kita, ya. Salah satu adab yang telah kita bahas adalah menyedikitkan makan dan minum. Ini juga salah satu bentuk memerangi nafsu kita dari banyaknya makan dan banyaknya minum. Kemudian beliau di sini membahas memerangi nafsu kita, menghukum nafsu kita dengan apa? Bil wara', dengan wara', dengan hati-hati di dalam semua urusan. Tidak sembarangan ngambil sesuatu yang mungkin belum jelas kehalalannya, belum jelas mubahnya, belum jelas bolehnya atau diizinkannya barang tersebut mungkin punya orang lain, ya, maka ini namanya wara', ya. Hal-hal yang masih belum jelas antara boleh atau tidaknya, lah ini namanya sifat kita menjaga dari barang tersebut adalah wara'. Wal ihtiyat fi jami'i sya'nihi, juga berhati-hati di semua urusan kita, ya, ini juga salah satu definisi wara'. Wa yataharral halala fi ta'amihi wa syarabihi wa libasihi wa maskanihi, benar-benar berusaha untuk mencari hal-hal yang haram, mencari hal-hal yang halal di dalam makanan kita, di dalam minuman kita, di dalam
pakaian kita, di dalam maskan tempat tinggal kita. Ini benar-benar mencari hal-hal yang halal. Ini juga salah satu definisi warok yang beliau anjurkan tadi di awal pembahasan beliau. Wa fi jami'i ma yahtaju ilaihi liyastani qalbuhu wa yasluha liqabulil ilmi wa nurihi wa naf'i bihi. Dan semua yang dibutuhkan kepada hal-hal tersebut, ya, itu harus kita jaga supaya apa, katanya beliau di sini, supaya hati kita ini tersinari. Wa yasluha liqabulil ilmi, supaya kita gampang untuk menerima ilmu, wa nurihi, juga gampang menerima cahaya ilmu, wa naf'i bihi, supaya kita gampang untuk mendapatkan manfaat dengan ilmu yang telah kita pelajari. Wa yambaghi lahu ayasta'mila rukhsa fi mawadhi'iha, kita juga dianjurkan untuk menggunakan rukhos, keringanan-keringanan dari ilmu-ilmu tersebut, tapi fi mawadhi'iha indal hajati ilaiha wa wujudi sababiha. Dianjurkan bagi kita untuk ngambil keringanan-keringanan dari ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, tapi di tempat-tempatnya, ketika juga ada hajat di dalam hal tersebut. Wa wujudi sababiha, begitu juga ada sebab-sebabnya, ya. Semisal kita telah mempelajari bab tentang di dalam permasalahan sholat, bolehnya qashar, bolehnya jamak di dalam sholat, yang mana di situ harus ada sebabnya, yaitu as-safarut tawil, yaitu bepergian dalam jarak yang jauh, bepergian dalam jarak yang mungkin dijelaskan oleh ulama antara 82 atau 83 km. Di sini baru seseorang itu boleh untuk melakukan qashar di dalam sholatnya. Qashar di dalam sholat adalah meringkas, mengurangi rokaat yang 4 rokaat menjadi 2 rokaat. Karena kenapa? Karena sebabnya itu adalah orang tersebut bepergian jauh. Ini termasuk rukhos, ini termasuk rukhsah, keringanan-keringanan yang ada di dalam agama. Boleh, bahkan dianjurkan bagi kita, ya, untuk mengambil keringanan tersebut ketika benar-benar ada sebabnya. Ketika indal hajati ilaiha, ketika kita benar-benar butuh untuk melakukan hal tersebut, ya, bahkan Rasulullah sendiri mengatakan as-safar qit'atun minal azab, ya, bepergian ini adalah salah satu bentuk sedikit dari kesusahan yang kita dapati. Ya, karena otomatis ketika orang tersebut melakukan bepergian jauh, pasti di situ mungkin kelelahan, mungkin pengen cepat-cepat sampai di tujuan dan lain sebagainya. Ya, belum kalau sampai di situ mungkin bannya bocor, ya, naudzubillah min dzalik. Kalau sampai ada seperti itu, maka sebenarnya kewajiban yang harus kita lakukan itu tetap kita lakukan, tapi di dalam syariat diberikan keringanan-keringanan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak lain dan tidak bukan, ini semua adalah karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuh. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala di sini beliau jelaskan senang ketika rukhsah-rukhsahnya itu dilakukan oleh hamba-hambanya, sebagaimana kewajiban-kewajibannya itu juga dilakukan oleh hamba-hambanya, ya. Bagaimana kita bisa menjalankan rukhsah, keringanan-keringanan ketika mungkin kita butuh kepada keringanan tersebut di dalam agama kita, tidak lain dan tidak bukan dengan kita senantiasa menuntut ilmu, kita mempelajari hal-hal tersebut, kita benar-benar mengetahui syarat-syaratnya, kita benar-benar mengetahui rukun-rukunnya, sehingga kita tidak sampai salah ketika melakukan hal-hal tersebut, dan kita masih tergolong orang-orang yang menunaikan kewajiban kita di hadapan Allah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak tergolong orang-orang yang melalaikan kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau yang diwajibkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ini sebenarnya syariat yang telah kita fahami, syariat yang telah kita pelajari dari para ulama, bahkan adab-adabnya itu sangat mudah ketika kita benar-benar mempunyai wawasan belajar tentang hal-hal tersebut. Ya, kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu adab yang ke-8, insyaallah,
ini beliau membahas tentang hal-hal yang mungkin bisa mendoifkan atau melemahkan hafalan-hafalan kita atau ilmu-ilmu yang telah kita pelajari dari guru kita, yang insya Allah ini bakal kita bahas di dalam pertemuan yang akan datang. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan hidayah, taufik dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin cukup sekian pembahasan kita kali ini. Wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.